Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Della Juni Fortuna NIM 23339, saya sendiri. Kemudian ada Andini Rizky dengan NIM 23891 dan ada Muhammad Khairul Hamdi dengan NIM 23093. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Karakteristik Nanoserat Selulosa dari Ampas Tapioka dan aplikasinya sebagai penguat film tapioka. Berikut subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada alat dan bahan yang digunakan, yang kedua ada metode yaitu cara pembuatannya, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengembangan aplikasi nanoteknologi di berbagai bidang menarik bagi peneliti untuk mengisolasi serat berukuran nano. Menurut Lin, tahun 2009, penggunaan nanoserat selulosa dalam film tapioka diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penguatan akibat perubahan sifat fungsional bahan terkait dengan perubahan sifat dispersinya. Kemudian menurut Liang dan Person tahun 2009, peningkatan luas permukaan total bahan pengisi yang dapat memfasilitasi terbentuknya interaksi yang lebih besar dengan bahan lain. Alat dan bahan alat yang digunakan yaitu SEM, TEM, FTIR, Delsa Nano CP Compounder, X-ray diffractometer, switch instrument, glass beaker, hot plate stirrer, termometer, cetakan film, dan kabinet dryer. Bahan yang digunakan yaitu tapioka, ampas tapioka, NaClO2, KOH, sorbitol, dan aquades. Selanjutnya masuk ke metode. Yang pertama yaitu isolasi nanoserat selulosa. Ampas tapioka 10 gram diaduk dalam larutan KOH 4% pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam. Masuk ke perendaman, diaduk dan ditambahkan larutan NaClO2 5% pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian masuk ke pencucian, ditambah dengan larutan KOH 4% pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dicuci kembali untuk menghilangkan residu. Selanjutnya yaitu pencampuran. Menggunakan mixer dengan kecepatan 22.000 rpm dengan waktu 10 menit. Selanjutnya yaitu masuk ke pembuatan film. Tapioka 5% dipanaskan dan diaduk dengan aquades pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya nanoserat selulosa 0%, 1%, 2%, dan 3% ditambahkan dengan sorbitol 1%. Kemudian dituangkan pada cetakan dengan tebal 5 mm dan dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 12 jam menggunakan kabinet dryer. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil dari morfologi. Pada gambar A dapat dilihat yaitu pengamatan morfologi ampas tapioka yang diperbesar sebanyak 100 kali dengan menggunakan SEM. Pada gambar B yaitu nanoserat selulosa dengan diperbesar sebanyak 20.000 kali menggunakan TEM. Dan yang C ada nanoserat selulosa yang diperbesar sebanyak 100.000 kali menggunakan TEM. Perlakuan kimiawi dan mekanis yang diterapkan pada ampas tapioka menghasilkan serat berskala 20-30 nanometer. Panjang serat sulit diukur karena serat saling berbelit. Diperkirakan panjang seratnya lebih dari 1000 nanometer. Berdasarkan bentuknya, nanoserat selulosa yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai nanofibril. Selanjutnya yaitu ada hasil dari FTIR. Yaitu di sini ada panah A dan B. Panah A itu menunjukkan ampas tapioka yang sebelum diberi perlakuan dan yang B setelah diberi perlakuan. Di tahap tersebut tampak melemah, bahkan ada yang tidak muncul lagi pada spektrum nanoserat selulosa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat deformasi struktur lignin dan hemiselulosa akibat perlakuan kimiawi yang diberikan.
Selanjutnya yaitu ada hasil dari sinar X. Pada gambar 3 ini ada hasil dari difraktogram yang menunjukkan ada panah A dan panah B. Panah A itu ampas tapioka sebelum diberi perlakuan dan yang B setelah diberi perlakuan. Intensitas puncak difraksi ampas tapioka setelah perlakuan tampak lebih tinggi dibandingkan tanpa perlakuan. Ini menunjukkan bahwa kristalinitasnya lebih tinggi. Kristalinitas yang tinggi mencirikan susunan rantai polimer dalam bahan tersebut tersusun secara teratur. Peningkatan kristalinitas ini disebabkan oleh penurunan komposisi serat yang bersifat amorf akibat perlakuan kimiawi. Selanjutnya yaitu ada sifat mekanik. Di sini ada gambar A dan gambar B. Pada gambar A itu pengujian kuat tarik dan gambar B itu ada perpanjangan putus. Penambahan ampas tapioka memiliki nilai kuat tarik yang lebih rendah karena sifatnya lebih mudah mengalami aglomerasi dibandingkan dalam bentuk nanoserat selulosa, sehingga mengurangi keefektifan penguatan. Pencampuran bahan pengisi yang tidak rata dapat menghasilkan matriks film yang tidak sinambung, sehingga menurunkan sifat mekanisnya atau mengurangi keefektifan penguatannya. Penambahan serat pada umumnya meningkatkan kuat tarik namun menurunkan kapasitas perpanjangan putus karena penghalang mobilitas rantai molekul polimer. Jadi dapat disimpulkan nanoserat selulosa yang dihasilkan memiliki diameter 20-30 nanometer dan panjangnya lebih dari 1000 nanometer. Suspensi nanoserat selulosa memiliki kestabilan yang baik dengan nilai zeta potensial 46,47 mV. Penghilangan bahan non-selulosa dapat meningkatkan kristalinitas serat. Nah, kristalinitas yang tinggi akan menghasilkan nilai kuat tarik serat yang tinggi juga. Kuat tarik tertinggi dicapai pada penambahan nanoserat selulosa dengan konsentrasi 3%, yaitu sebesar 22,41 megapascal. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pemanjangan putusnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan diajukan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.